dalam filsafat, bukan juga. Dalam filsafat, angka-angka itu metafisika. Karena 11 sama 2 antara Romawi dan Latin beda kan? Ada dengan kita sebut 2. 2 apa? Begini kan? Tapi kalau dalam Latin, kalau kita nulisnya itu 11. Berarti bukan itulah angka, itu simbol angka. Angka itu ketika ini satu barang, ini barang kedua, ini 2 namanya. Berapa orang di depan? 1, 2. Ini 2. Kalau ditulis tergantung bahasanya, tergantung simbolnya. Maka 2 itu bukan angka. 2 itu masuk ke alam metafisika. Dalam filsafat murni, matematika sudah masuk ke sana. Saya ini S1 akidah dan filsafat, lalu S1 saya yang kedua hadis. Saya ada S1 yang ketiga di Rasa Islamiyah, tapi ngajinya sama ulama Suriah. Tapi 3 tahun nggak selesai. Yang selesai 2 ini. Dulu ngambil bahasa Arabnya aja. Saya bedal filsafat murni, tapi yang sudah disaring oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ada filsafat yang halal, yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dia sudah bagi. Saya mau tanya ke antum belajar ilmu fisika nggak? Belajar matematika? Ada namanya teori Pitagoras? Itu filsafat murni. Kalau antum mengharamkan filsafat, lalu menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, selamat, Anda telah memakan filsafat. Lalu Anda haramkan apa yang Anda makan. Ya, kawan saya belajar arsitek. Arsitek itu bahasa Arabnya handasah. Itu salah satu cabang dalam filsafat. Dulu hanya filosof yang bisa bangun. Itu sebabnya di Yunani, Athena itu bagus sekali. Itu dari bangunan filsafat. Jadi filsafat itu bukan cuma ngomong-ngomong Tuhan aja. Filsafat itu banyak cabangnya. Anda mau tanya lagi, antum belajar kedokteran nggak? Atau cuma kedokteran umum lah, dari ilmu biologi gitu, kimia, kan nanti kan pengobatan dari situ juga. Pasti pernah belajar biologi, kimia. Semua ilmu itu adalah cabang dari filsafat. Makanya ada kimia murni, ada kimia terapan. Yang murni ini filsafat. Matematika murni, matematika terapan. Yang murni itu filsafat. Terus filsafat itu apa sebenarnya? Maka kalau nggak ngerti, jangan haramkan. Definisikan dulu barangnya, cari tahu detailnya. Jangan-jangan itu konsumsi kita tiap hari. Jangan-jangan pekerjaan kita pakai itu semua. Antum pakai laptop nggak? Kerja. Itu semuanya pakai teori filsafat terapan. Jadi mikir-mikir dulu. Pakai kamera nggak? Kamera ini yang menemukan filosof namanya Ibnul Haytham. Foto dengan video. Nah, ini ada sahabat saya baru hijrah. Terus dia bilang, "Tat, foto itu haram." Oh gitu. Terus kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama si fulan. Lewat apa? YouTube. Oke. YouTube itu ada videonya? Atau suaranya doang? Oh, ada videonya. Kamu ngerti nggak 1 detik video berapa gambar? Mulai deh ya. Mulai nggak jelas. 1 detik berapa gambar? Semuter itu. Ada sekitar 20-30, tanya aja sama ahlinya ya. Saya dengar dari pakarnya 30. Dari detik ke detik, cepat sekali itu. Semuanya kumpulan gambar. Itu yang produk adalah seorang filosof namanya Ibnul Haytham. Wah, ada cerita unik tentang Ibnul Haytham, nanti di lain waktu saya ceritakan. Ya, orangnya pura-pura gila gitu, lucu orangnya ya. Jadi jangan-jangan kita membolehkan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita mengharamkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Berarti kita ini belum masuk ke tataran akal iman. Filsafat itu kan asal katanya filosofia.
Thalabul hikmah, mencari hikmah. Hikmah tertinggi kan dari Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berhikmah kepada siapa yang dikehendaki. Inilah jawaban Ibnu Rushd ketika ada orang mengharamkan filsafat. Ketika ada yang mengkritik filsafat, yaitu Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mencoba memetakan filsafat. Mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang bid'ah, mana yang haram. Lalu oleh Ibnu Rushd diserang balik. Cuma sayangnya Imam Ghazalinya udah wafat. Kalau enggak pasti balas-balasan tuh. Ya. Faslul Maqal, judul kitabnya Ibnu Rushd. Ya, Faslul Maqal, buku tipis. Sayangnya tipis ya. Imam Ghazali untuk memetakan filsafat tebel-tebel kitabnya. Kok Ibnu Rushd nulisnya kecil sekali, jadi nggak level kata pengikut Ghazali. Filsafat ini secara tema dibagi kepada beberapa tema. Pertama, ilahiyat, tentang ketuhanan. Itulah filsafatnya Plato, Socrates, Aristoteles. Teori ilahiyat mereka itu adalah adaptasi serapan dari ajaran Nabi Yunus Sulaiman. Cuma karena mereka sudah berjarak dari para nabi, lalu mereka menggunakan akal, sehingga bercampurlah antara konsep wahyu dengan teori-teori pemikiran. Itu yang terjadi pada Aristo. Ya, Aristo ini punya kitab tentang ilahiyat. Apa fakta uniknya, Pak? Ini satu kebanggaan bagi umat Islam yang mampu bahasa Arab. Semua filsafat Yunani sudah disalin ke bahasa Arab. Maka yang ada sekarang filsafat Yunani itu yang murninya pakai bahasa Arab, yang bahasa Yunaninya sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu diterjemahkan ulang dari Arab ke Yunani. Gitu, itu fakta menariknya. Jadi kalau ada orang ngaku saya pakar filsafat Yunani, kita tanya, kamu bisa bahasa Arab nggak? Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, terbuang, Pak. Saya kemudian membaca buku sejarah Deborah namanya. Apa kata dia? Dulu bahasa Arab kalian ini adalah bahasa pengetahuan dunia, seperti bahasa Inggris. Jadi orang kalau keren, walaupun dia non muslim, dia harus bisa bahasa Arab. Maka dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris, itu kan orang-orang Katolik, mengirim santri-santri untuk belajar di Andalus, belajar filsafat. Yang dipelajari filsafat Aristo. Siapa salah satu tokoh Yahudi yang ada? Namanya Ibnu Maimonides. Oleh karena itu ada satu kelompok Yahudi yang berfilsafat, akidahnya mirip dengan akidah Ahlussunnah. Itu kelompok yang mengikuti Ibnu Maimun. Fakta-fakta ini kalau kita buka, entah girang, entah sedih saya, Pak. Entah girang, entah sedih, entah apa yang mau saya katakan ya. Sedihnya apa? Teman saya mengharamkan filsafat. Girangnya apa? Loh, ternyata filsafat kita laku keras. Laku keras. Dulu filsafat Aristo itu nggak bisa dimengerti, kecuali orang baca buku Al-Farabi. Itu jadi ngomong filsafat gitu, Pak. Terus tasawuf di mana? Tasawuf dan filsafat ini dua hal yang berbeda. Filsafat itu perangkatnya akal. Kalau tasawuf perangkatnya dua, kolbu dan ruh. Kalau fikih perangkatnya dalil tertulis. Semuanya dalil. Dalil tertulis, dalil yang difikirkan, dalil yang dirasakan, dalil yang tersirat. Bisa ulang nggak? Fikih dalilnya tertulis, ayat berapa, halaman berapa, hadis riwayat siapa. Itu fikih. Filsafat dan ilmu akidah mirip. Akal, dalil akal. Bisa nggak akal menerima? Ini dalil tertulisnya begini, akal nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, berarti ada masalah dalam memahami dalil. Nah, ini hubungan filsafat dengan akidah.
Terus yang ketiga ini tasawuf. Tasawuf ada dua model. Ada tasawuf qalbiyah, ada tasawuf ruhiyah. Tasawuf qalbiyah dalil rasa. Dalam Al-Quran disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati tenang. Cobain dulu nyebut nama Allahnya. Tenang enggak? Kalau tenang berarti sudah bertasawuf qalbiyah. Itulah dalilnya. Enggak cukup dengan mengatakan surat Ar-Ra'd ayat 28. Hati tenang dengan berzikir. Itu dalil tertulis. Cobain dulu, tenang enggak? Kalau enggak tenang berarti cara zikir antum enggak sesuai dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini zikir pagi sore, zikir pagi petang. Kok saya enggak tenang? Ya karena ente membid'ahkan orang bersanad tapi ente pakai buku kecil. Ya. Ya nggak nyambung. Ya lebih sohoi orang yang bersanad itulah. Mereka kolbunya lebih damai. Kalau cuma cari ketenangan gampang, Pak. Tapi di balik kolbu Allah menyebut ada fuad. Di Quran kan? Lalu ada lagi ulul albab. Albab lub. Ada lagi lub. Di balik lub ada yas'alunaka 'anir ruh, ada ruh. Ini ada makanan-makanannya, ada dalil-dalilnya. Kalau disimpulkan, dalilnya adalah mengenal secara hakul yakin. Mengenalnya memandang. Jadi dalilnya ketemu dulu, baru percaya. Itu ruh. Maka Nabi ngomong, kamu ibadah seakan memandangnya. Itulah dalil terkuat. Kata orang, Monas di Jakarta, lihat fotonya, oh. Lihat dari jauh, iya, kita deketin, kita naik, kita masuk, kita pegang-pegang, itu namanya baru ihsan. Ya, kira-kira begitu kalau berbicara dalil. Maka dalil ini ada tingkatan-tingkatannya. Antum, saya, dalil kita sudah selevel mana? Jangan-jangan mana dalilnya masih dalil angka-angka mahalaman. Ya, itu mah cetek itu. Ya, orang Yahudi juga bisa. Kalah sama filsafat. Filsafat udah mikir dia, dalil ini kok beda dengan dalil itu. Gimana cara mempertemukannya? Ini usul fikih, akidah, satu level dengan filsafat. Jadi kita beruntung, kita nggak perlu belajar filsafat sebenarnya. Cukup saya aja di kampus. Bapak cukup belajar usul fikih, lalu ilmu akidah. Itulah ilmu filsafat yang sudah diislamikan. Bagian yang terlarangnya sudah dibuang. Gitu, ya. Gitu Pak ya. Berarti ada filsafat yang bukan ilahiyat tentang materi, ya fisik, metafisika. Itu pembagian-pembagiannya.